Shalom Aleihim Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau membalas pertanyaan. Begini, Pak HTD, apa sih maksudnya pernyataan dari Pak HTD orang yang kontrak mati dengan iblis ya? Maka ini judulnya adalah tanda-tanda orang kontrak mati dengan iblis. Yang dimaksud kontrak mati adalah kontrak sampai dia mati, berlanjut sampai kelak mati kekal ya. Jadi kontrak mati dengan iblis itu berlaku dari sejak dia hidup, lalu dia mati, lalu nanti dia mati kekal di neraka. Bapak Ibu Saudara, ini ciri-cirinya ya, cepat saja ya. Satu, orang itu tidak tahu siapa Allah. Anda tahu nggak siapa Allahmu? Allah kami Bapa, Pak. Kalau Allahmu Bapa, maka Bapa ini harus dari awal sampai akhir. Allah itu harus dari sejak yang awal yang akhir, Alfa Omega. Alfa Omega pernah Bapa nggak? Nggak pernah. Kamu kontrak mati dengan iblis. Yang kamu sembah lalu Bapa toh? Betul. Nah, kamu sudah kontrak mati dengan iblis. Allah kami Yahweh, Pak. Ya. Yahweh apakah yang awal yang akhir, dari awal sampai akhir? Ya. Nama apa itu? Itu nama sebutan, Pak. Nama sebutan. Kalau Allahmu adalah Yahweh, maka Yahweh sekarang juga Yesus berkata, aku itu Yahweh. Yesus berkata, aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Yahweh adalah nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Anda itu nggak paham mana nama sebutan, Bapa itu nama kiasan, Bapa itu juga nama panggilan. Tapi Bapa tidak pernah nama Allah. Nama Allah adalah Yesus. Filipi 2 ayat 9, nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Oleh nama Bapa bertekuk lutut enggak? Semua? Enggak. Oleh nama Yahweh bertekuk lutut enggak? Enggak. Yahweh itu berlaku dulu era Musa ya. Semua era Musa menyembah Yahweh. Allah menyatakan diri dengan nama sebutan. Sebelumnya Allah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Keluaran 6 ayat 3. Hal yang sangat simpel kayak begitu, para yang sudah kontrak mati dengan iblis nggak paham. Anda ada pendeta doktor yang sekarang masih berkuar-kuar itu, batuk nonong sidik BNS. Coba Anda tanya ke BNS. BNS Anda dokter, betul. Nama Allah siapa? Wah, dia terkencing-kencing dia kalau ditanya nama Allah. Ya. Oh, nama Allah itu begini begitu ya. Padahal Alkitab simpel, nama Allah itu Yesus. Allah itu punya nama, Pak. Anda para yang sudah kontrak mati dengan iblis, walaupun sudah dikasih tahu ya tetap kontrak mati. Ya, kami sudah terlanjur, Pak, kontrak mati dengan iblis. Allah kami itu Bapa. Ya. Itu nomor pertama. Dia tidak tahu. Nomor satu, dia tidak tahu siapa Allah itu. Kemudian yang kedua, dia penyembah atau dia memahami Allah itu tidak esa, Allah yang tidak esa, dan Allah itu berhala ya. Seperti itu ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 disebut Allah lain, A-nya huruf besar, Allah A-nya huruf besar. Allah lain itu Allah yang tidak esa. Kemudian ada juga penyembah Allah lain, A-nya huruf kecil, yang diberi nama yaitu patung. Ciri-ciri orang yang sudah kontrak mati dengan iblis adalah menyembah Allah yang tidak esa dan menyembah patung. Ya, Tritunggal adalah menyembah Allah tidak esa dan menyembah patung. Segitiga adalah penyembah Allah yang tidak esa, meskipun ngakunya esa. Ya, seperti itu ya. Jadi ciri kedua mereka yang kontrak mati dengan iblis adalah menyembah Allah yang tidak esa dan menyembah patung atau berhala. Ya. Ciri yang ketiga adalah dia tidak mengimani ya. Tidak mengimani orang itu sekarang iman ya. Dia taunya orang itu beragama.
ya, karena beragama, bukan karena iman ya. Lalu dia comot-comot ritual agama. Ada yang memahami kami tidak makan babi, Pak, tapi kami tidak mau disunat. Loh, ini gimana? Kalau kamu kembali ke perjanjian lama, ke masa Taurat Musa, ya jalaninlah itu 613. Kami memungut persepuluhan, Pak, tapi kami nggak mau sunat. Loh, ini gimana? Anda nipu jemaat dong. Betul? Ada gereja yang memungut persepuluhan kenceng, tapi sunat nggak mau. Ya, giliran urusan duit dia jalankan, giliran disunat dia nggak mau. Ya, lari pendetanya, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia menganggap orang itu masih beragama sekarang ini ya. Saya mau kasih tahu, sekarang tidak ada orang beragama, Pak. Menurut Alkitab sekarang era iman. Dari dulu pun juga era iman ya. Ada orang beragama, agama Yahudi, tapi tetap saja keselamatan karena iman. Silahkan Anda cross check Ibrani pasal 11. Karena iman maka Abraham, karena iman maka Musa, karena iman maka mulai dari Habil sampai semua nabi-nabi itu selamat karena iman ya, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat adalah tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk itu ada juga ayat Alkitab yang menulis tentang tegar tengkuk. Maksudnya adalah dia bidat di dalam Titus 3 ayat 10, sudah dikasih tahu tetapi tegar tengkuk. Dan dia juga benar-benar sesat, artinya dia menganggap bahwa orang yang kelak mati di neraka itu punya Allah. Ya Allahnya ya iblis, itulah bapamu. Seperti itu ya, seperti itu ya. Titus 3 ayat 10, di situ hanya satu-satunya ayat tentang bidat, yaitu orang yang tegar tengkuk, yang sudah diberitahu sekali dua kali tetapi tetap tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu Allah itu esa, Pak. Allah itu roh, esa itu artinya satu. Allah itu roh, maha hadir ya. Orang-orang penyembah yang Allah, yang bidat-bidat ini ya, bidat, sesat, sekte sama ya. Itu tegar tengkuk ya, sudah dikasih tahu tetap saja dia namanya juga sudah kontrak mati dengan iblis ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Introspeksi diri ya. Hari ini kamu siapa nyembahnya? Bapak, Pak. Berarti kamu sudah kontrak mati dengan iblis. Allah kami Tritunggal, Pak. Kamu kontrak mati dengan iblis. Segitiga, Pak. Kontrak mati dengan iblis. Allah kami Yahweh, Pak. Kami Yudaisme. Kamu kontrak mati dengan iblis. Ya, Yahweh sudah tidak ada. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Ya. Kami Allah kami pribadi, Pak, 3 pribadi tapi satu. Kamu sudah kontrak mati dengan iblis. Allah kami itu tidak punya nama, Pak. Namanya ya Bapa, Anak, Roh Kudus. Kamu kontrak mati dengan iblis. Apalagi ya? Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda yang kontrak mati dengan iblis cirinya apa? Ngeyel, bidat. Perhatikan Titus 3 ayat 10. Bidat itu sekali dua kali dinasehati tidak mau dan dia tetap bebal. Nanti di ayat bawahnya terus dibaca Titus 3 ayat 10. Dia juga benar-benar sesat. Ini linknya bisa Markus berapa? Itu ya, ada di kitab Markus. Benar-benar sesat itu yang menganggap Allah, orang mati itu dikira punya Allah ya. Orang mati yang kelak mati kekal itu tidak punya Allah ya. Allah itu adalah miliknya orang yang kelak hidup kekal ya. Allah itu Allahnya orang yang hidup, bukan orang mati. Baik Bapak Ibu Saudara, jangan jadi bidat ya. Ya, bidat-bidat di kekristenan itu ya saksi Yehova ya, penyembah Bapa, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal, kemudian Wanes ya, Wanes Hasyim, kemudian Mesianik ya, kemudian lagi apalagi ya, mereka-mereka yang mendirikan kelompok-kelompok seperti itulah. Itu pada intinya adalah sudah kontrak mati dengan iblis ya. Perhatikan baik-baik, yang dimaksud kontrak mati adalah dari sejak Anda hidup sampai mati Anda sudah kontrak dengan iblis, berlanjut kelak nanti mati di neraka. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.